Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama karduk.com. Pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan informasi terbaru yang datang dari Menpan RB terkait dengan pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN tahun 2024, yaitu kebijakan terbaru Menpan RB. Honorer menjadi P3K hanya sementara. Setelah menjadi P3K selama 1 tahun bisa mendaftar CPNS dengan syarat ini. Tapi sebelum kami lanjutkan, bagi rekan-rekan yang baru menemukan channel ini, tekan like dan subscribe-nya, dan juga tekan lonceng notifikasinya supaya nanti bisa mengetahui informasi terbaru terkait dengan rekrutmen CASN dan pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN P3K tahun 2024. Sekarang, mari kita simak dan cermati penjelasan yang ada di video ini supaya nanti tidak gagal paham. Prioritas utama pemerintah pada seleksi calon aparatur sipil negara atau CASN 2024 adalah penataan tenaga honorer menjadi P3K. Tenaga honorer hingga kini memang menjadi perhatian banyak pihak karena keberadaannya dalam pengabdi kepada negara. Untuk mengapresiasi hal tersebut, pemerintah menetapkan penataannya dalam Undang-Undang ASN Nomor 20 Tahun 2023 untuk diselesaikan menjadi P3K paling lambat Desember 2024. Persoalan tenaga honorer ini juga menjadi perhatian DPR RI dengan mencarikan solusi agar bisa dituntaskan pemerintah menjadi P3K. Terbaru, Komisi 2 DPR RI bersama sejumlah perwakilan honorer seluruh Indonesia melaksanakan rapat dengar pendapat atau RDP umum membahas penataan tenaga honorer menjadi P3K pada hari Rabu 19 Juni 2024. Pada RDP tersebut beberapa rekomendasi ditetapkan yang intinya menuntaskan penataan honorer menjadi P3K paling lambat Desember 2024. Berbicara tentang P3K, ada baiknya para tenaga honorer mengetahui mekanismenya sebelum mendaftar. P3K adalah singkatan dari pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang tentu sangat berbeda dengan pegawai negeri sipil atau PNS. Sesuai namanya, P3K bersifat sementara atau hanya kontrak pemerintah dengan jangka waktu tertentu. Jika masa kontrak kerja habis dan tidak ada perpanjangan, secara otomatis P3K juga berhenti sebagai pegawai pemerintah. Ini tentu sangat berbeda dengan PNS yang pengangkatannya menjadi pegawai pemerintah berlanjut hingga masa pensiun berdasarkan undang-undang. Mekanisme P3K ini memang perlu diketahui dan dipahami dengan baik oleh tenaga honorer agar nanti bisa menerima segala hal terkait kontrak atau perjanjian kerja. Singkatnya, secara umum, P3K itu hanya sementara. Kalau ada yang panjang sampai pensiun, itu karena perpanjangan kontrak
yang terjadi terus-menerus karena dianggap penting dan perlu. Hal lain yang perlu diketahui tenaga honorer adalah P3K bisa menjadi PNS dengan melamar seleksi CPNS. Jadi, ketika honorer terangkat menjadi P3K dan ingin karirnya sebagai pegawai pemerintah berlanjut hingga pensiun, boleh mendaftar CPNS atau seleksi CPNS. Namun demikian, ada syarat tertentu yang perlu dipahami atau dipenuhi untuk mendaftar seleksi CPNS ini. Merujuk pada rilis terbaru Kemenpan RB pada acara Bisa Tanya Kebijakan PNRB, P3K bisa ikut seleksi CPNS tanpa harus mengundurkan diri. Arta Noval sebagai asas kebijakan Asisten Deputi Perencanaan dan Pengadaan SDM Aparatur Kemenpan RB pada acara tersebut menjelaskan P3K bisa mengikuti seleksi CPNS jika telah menjalani masa kontrak minimal 1 tahun. Jadi yang untuk KP3K ini kita coba rumuskan juga untuk yang bisa melamar CPNS. Itu batasan waktunya 1 tahun. Jelasnya dilansir dari kanal YouTube Kementerian Pan-RB selama 11 Juni 2024. Arta menambahkan bahwa P3K yang akan mengikuti seleksi CPNS tidak perlu berhenti atau mengundurkan diri sebagai P3K. Alasannya, P3K yang mengikuti seleksi CPNS tidak ada jaminan menjadi PNS atau lolos pada seleksi tersebut. Jadi, ketika P3K akan ikut seleksi CPNS, sebetulnya P3K itu tidak harus berhenti terlebih dahulu, begitu. Karena kan nanti sayang jika ketika ikut seleksi CPNS tahunnya nggak lolos, lanjut beliau. Nah, berdasarkan paparan tersebut yang perlu dipersiapkan oleh tenaga honorer sebelum menjadi P3K adalah etos kerja yang baik. Ketika honorer menjadi P3K dan memiliki etos kerja yang baik dan dibutuhkan di instansinya, tentu membuka peluang untuk terus diperbarui kontraknya. Jika tidak yakin kontrak akan diperbarui terus-menerus, boleh berupaya menjadi PNS dengan mendaftar seleksi CPNS. Nah, itu tadi informasi yang dapat kami sampaikan, informasi mengenai kebijakan terbaru Kemenpan RB mengenai P3K jika memenuhi syarat mengabdi selama 1 tahun bisa ikut seleksi CPNS. Semoga informasi ini dapat bermanfaat bagi rekan-rekan tenaga honorer semuanya. Di akhir video kami mengucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.